Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Tegar Prasetyo dari golongan C. Nah, di sini saya akan merepresentasikan materi pada mata kuliah workshop visualisasi data. Di sini saya akan merepresentasikan mata kuliah workshop visualisasi data dengan materi statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah meringkas fitur penting dari data dengan cara menghitung, menjumlah, standar deviasi, persentil, rata-rata, dan lainnya. Kita dapat menggunakan fungsi describe pada Python untuk meringkas data tersebut. Untuk langkah pertamanya kita harus mengimpor pustaka yang dibutuhkan seperti Pandas untuk manipulasi dan analisis data, NumPy untuk operasi numerik, Matplotlib untuk visualisasi dasar, untuk membuat grafik, dan Seaborn untuk membuat grafik itu lebih menarik dan informatif. Nah, untuk SNS saat ini agar mengatur gaya visualisasi Seaborn-nya agar latar belakangnya putih, dan yang Matplotlib inline ini untuk menampilkan grafik langsung di Jupyter-nya. Lalu pada bagian full health data ini kita membuat variabel. Nah, variabel dengan nama full health data agar nanti gampang manggilnya. Lalu PD read CSV ini untuk membaca data CSV. Nah, namanya itu adalah data CSV untuk dimasukkan ke variabel full health data. Lalu jika dijalankan akan muncul data frame seperti ini. Untuk bagian duration, average pulse, max pulse, calorie burnage, horsework, dan ini dinamakan fitur. Nah, sedangkan yang 0, 1, 2, 3 ini namanya sampel. Sedangkan pada bagian ini namanya nilai. Lalu kita di sini mempunyai 163 sampel karena yang di atas ini dimulai dari 0. Jadinya kehitung 163 sampel. Lalu jika kita ingin meringkas data di atas, kita tinggal memanggil full health data yang tadi PD read CSV, data CSV berkode di atas. Nah, pada bagian PD set option ini menggunakan Pandas ya. Ini display max column, yang bawahnya ini max row. Jadinya kolom dan barisnya ini disetting tanpa ada batasan, lalu di print untuk ditampilkan. Nah, untuk tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk cara membacanya, misal count ini jumlah data atau baris yang ada pada setiap kolom. Semua kolom di sini memiliki 163 data. Nah, ini sama semuanya 163. Lalu min, ini rata-ratanya. Ini untuk menghitung rata-rata durasi, rata-rata denyut, terus rata-rata max pulse ini ada di sini. Lalu misal max ini untuk menghitung durasi terbesar pada setiap kolom. Di sini kalori terbesarnya 300. Di sini durasi terbesarnya 300. Lalu selanjutnya tentang statistik persentil. Persentil ini digunakan untuk menggambarkan nilai yang lebih rendah dari persentase nilai tertentu. Nah, untuk contohnya di sini temukan persentil 10% dari max pulse, denyut tertinggi. Nah, untuk kodenya kita membuat variabel max pulse
Lalu data frame yang tadi dimasukkan namanya full health data, lalu max pulse. Nah di sini ini mengambil kolom max pulse dari data frame full health data ini. Lalu persentil 10 ini cuman nama variabelnya, lalu kodenya ini NP persentil, lalu dicari persentil keberapa. Di sini ke 10 yang dicari, lalu di print, dicetak hasilnya 120. Jadinya persentil 10% dari max pulse adalah 120. Berarti bahwa 10% dari semua sesi pelatihan memiliki denyut maksimal sebesar 120 atau lebih rendah. Lalu untuk selanjutnya ini standar deviasi. Nah, standar deviasi ini adalah persebaran data pada sampel untuk melihat seberapa jauh atau seberapa dekat nilai dengan rata-ratanya. Pada gambar ini dapat dibaca jika standar deviasi yang rendah, sebagian besar angka mendekati rata-ratanya. Nah ini. Lalu jika standar deviasinya tinggi, maka data itu akan makin tersebar, makin meluas. Nah, kita dapat menggunakan fungsi std dari NumPy untuk menemukan standar deviasi dari suatu variabel. Nah, untuk contoh kodenya seperti ini. std sama dengan np std. Nah, ini yang tadi, data frame yang tadi, lalu dicetak. Nah, akan muncul seperti ini persebaran datanya. Lalu selanjutnya koefisien variasi. Nah, koefisien variasi ini digunakan untuk mendapat gambaran tentang seberapa besar simpangan baku. Simpangan baku ini standar deviasi. Lalu untuk kodenya, untuk rumusnya, koefisien variasi sama dengan standar deviasi per min, per rata-rata. Untuk kodenya seperti ini, kita dapat melihat bahwa variabel durasi, pembakaran kalori, dan waktu bekerja memiliki standar deviasi yang lebih tinggi daripada denyut maksimal, denyut rata-rata, dan waktu tidur. Lalu untuk yang selanjutnya ini varians. Varians ini adalah angka lain yang menunjukkan seberapa tersebarnya nilai-nilai dalam data. Kita dapat menggunakan fungsi var dari NumPy untuk menemukan varians. Nah, untuk contoh kodenya seperti ini. Untuk yang selanjutnya, statistik korelasi. Korelasi ini mengukur hubungan antara dua variabel. Nah, koefisien korelasi ini tidak boleh kurang dari -1 atau lebih dari 1. Jika kodenya 1, ini terdapat hubungan linear positif. Jika 0, tidak ada hubungan. Dan jika -1, terdapat hubungan linear akan tetapi negatif. Di sini kita mengambil 10 sampel dari data frame full health data. Kita mengambil 10 sampel. Nah, jika di enter maka hasilnya seperti ini. Di sini kita akan mencoba hubungan linear positif antara dua variabel, yaitu average pool sama kalori Barnett. Kita memasukkan nilainya terlebih dahulu, membuat variabel positif average pool dan masukkan nilainya. Lalu yang kalori Barnett juga dimasukkan nilainya. Nah, ini menggunakan pandas untuk
mengcopy dictionary tersebut. Dictionary ini menjadi data frame yang bernama positive korelasi. Nah, untuk kode di bawahnya positive core ini membuat tampilannya pada sumbu X dinamakan average pulse, rata-rata denyut, dan pada sumbu Y dinamakan kalori burnage, kalori yang terbakar. Nah, lalu hasil grafiknya seperti ini. Dan untuk cara membaca grafiknya ini, semakin tinggi detak jantung rata-rata, maka semakin banyak juga kalori yang terbakar. Artinya semakin intensitas latihan kita, semakin tinggi intensitas latihan kita, maka semakin banyak juga kalori yang akan kita bakar. Nah, pada contohnya di sini, jika detak jantung rata-rata seseorang 80, selanjutnya maka rata-rata mereka membakar sekitar korelasi kalori yang terdapat hubungan linear. Namun jika negatif ya, naik di 120, kodenya sama seperti sebelumnya, tapi kalori yang terbakar juga akan naik di 320 kalori. Lama bekerja sebelum latihan dan kalori terbakar. Nah, untuk grafiknya seperti ini, menurun ya. Nah, cara membacanya, semakin banyak jam seseorang bekerja sebelum olahraga, maka makin sedikit kalori yang akan terbakar saat olahraga. Karena sudah capek waktu bekerja, jadinya mengurangi tenaga saat olahraga itu. Nah, misal contohnya di sini, jika ada orang waktu bekerjanya hanya 2 jam, lalu mereka olahraga, maka tenaganya masih banyak dan dapat membakar kalori sebesar 375 kalori. Nah, sedangkan jika seorang bekerja selama 10 jam dan orang itu olahraga, maka kalori yang terbakar hanya 225. Kenapa? Karena dia sudah capek duluan 10 jam bekerja, dia tetap maksa olahraga, jadinya langsung lemes ya. Untuk selanjutnya, contoh yang tidak memiliki hubungan linear, dan grafiknya akan seperti ini. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang matriks korelasi statistik. Nah, matriks ini adalah serangkaian angka yang disusun dalam baris dan kolom. Metrik korelasi hanyalah tabel yang menunjukkan koefisien korelasi antar variabel. Di sini variabel dipresentasikan di baris pertama dan di kolom pertama. Kita dapat menggunakan fungsi core dalam Python untuk membuat metrik korelasi. Dan kita juga dapat menggunakan fungsi round untuk membulatkan output menjadi 2 desimal. Nah, untuk kodenya di sini ini core metric, ini nama variabelnya sama dengan round full health data core. Nah, di sini pada bagian ini, ini untuk menghitung matriks korelasi antara semua kolom numerik di data frame full health data. Lalu pada bagian round 2 ini membulatkan nilai-nilai di dalam metrik korelasi hingga 2 angka desimal untuk membuatnya lebih mudah dibaca. Lalu kita cetak dan hasilnya akan seperti ini. Cara membacanya, misal kita menghubungkan durasi dan kalori burnage, kalori yang terbakar. Ada korelasi positif antara durasi latihan dan pembakaran kalori ini. Ini berarti bahwa semakin lama kita latihan, maka semakin banyak juga kalori yang akan terbakar. Dan untuk contoh negatifnya, kita mengambil contoh housework
dan average pulse. Nah, ini di sini ada korelasi yang negatif. Ini artinya bahwa semakin banyak jam kita kerja, maka rata-rata detak jantung cenderung lebih rendah pada waktu latihan, seperti itu. Nah, materinya sudah selesai. Saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.